Satu kata, yang merepresentasikan kondisi market kita kira-kira apa nih yang bisa menggambarkan? Opportunity. Jadi menurut saya opportunity itu akan datang ketika fear memuncak. Naik gaji sekarang lagi susah loh, ya kan? Jadi karena secara ekonomi juga jualan juga lagi turun gitu. Faktanya, kenapa saya masih optimis dengan invest di Indonesia? Kalau teman-teman buka laporan keuangan yang sekarang, itu banyak yang profit loh. Strategi apa sih yang bisa di-share buat teman-teman di tengah situasi sekarang? Ada dua, yang pertama adalah good company dulu. Saya hanya membeli saham yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, dan saya belum melakukan cut loss sama sekali tahun ini. 2 tahun lalu juga belum melakukan cut loss, so saya rasa saya belum ada kesalahan untuk itu. Nah, kalau kita melihat juga ya pergantian pimpinan ya, selain presiden, gubernur BI misalnya, yang menjadi concern adalah siapa sih penggantinya? Apakah 18.000 ini akan terus berlangsung selamanya? I don't think so sih. Tetapi tren untuk menguat masih kecil sekali. Saya belum bisa melihat kayaknya 18.000 sampai ke 17.000 masih terlalu susah untuk saat ini ya. Hai Cuanamics di sini, apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya di sini, di Cuanamics sudah hadir bersama kita yaitu Andika Diskates atau langsung saja kita sapa Kakanda ya. Begitu Halo. samaan akrabnya ya? Iya. Nah Kakanda gimana nih kalau menjabarkan atau apa ya mengartikan memaknai market kita di pertengahan tahun menjelang akhir. Karena Juli udah selesai kan soalnya. Udah menuju Agustus nih. Gimana nih? Ya, betul juga sih. Oke, terima kasih udah ngundang dan menurut saya seperti ini. Semester 1 2026 itu kan market kita banyak fear-nya ya. Banyak orang nggak happy dan mereka lebih mau untuk jual barang gitu kan. Sehingga indeks kita turun 30% lebih kan gitu kan, dari 9.000 sampai ke sekarang 6.000-an. Bahkan sempat ke 5.400 kalau nggak salah. Nah, tapi buat saya sebagai investor, saya rasa ini adalah titik-titik di mana kita mempertemukan antara pesimis atau optimis. Kalau optimis, berarti kita berani untuk beli kan gitu. Karena beli di harga murah yang masih memberi upside tinggi, potensial upside ya kan. Dan titik seperti ini menurut saya adalah kesempatan yang langka ya. Kalau dari sisi investor seperti itu sih. Satu kata yang merepresentasikan kondisi market kita kira-kira apa nih yang bisa menggambarkan? Opportunity. Jadi justru ini adalah opportunity ya? Karena kan di saat kayak tuh semua orang mungkin lagi nggak ngerasa bergairah atau mungkin ada juga yang tadi fear itu kan. Tapi ini kesempatan kalau di mata Kakanda. Betul, karena itu saya cerita sedikit ya. Jadi ketika tahun 2025 itu kan market sangat hype ya. Harga-harga saham mulai bergerak sangat tinggi seperti itu ya. Bisa dibilang valuasi menjadi mahal. Dan di titik itu justru saya tidak berani untuk melakukan pembelian saham. Karena menurut saya wah terlalu hype seperti itu. Nah baru di tahun 2026 ini di semester 1 terutama ketika harga saham sudah mulai pada turun. Dan saya merasa upside di Indonesia itu masih bagus, baru kita berani untuk melakukan pembelian saham. Jadi menurut saya opportunity itu akan datang ketika fear memuncak. Gitu. Ketika optimisme terlalu tinggi, justru kesempatan itu akan mulai terkikis, kan gitu. Gampangnya begini, ketika fear itu tinggi, ya kan, harga saham itu paling rendah-rendahnya. Kalau sudah rendah, mau rendah kemana lagi sebetulnya? Apa iya akan ke 4.000? Apa iya akan ke 3.000? Kan gitu kan. Kalau kita tidak yakin bahwa harga saham akan turun menjadi 4.000 atau 3.000, berarti kan tinggal upside saja. Jadi logik sederhananya demikian gitu. Justru point of view-nya ini ya berbalik ya. Iya, karena kalau misalnya kita berpikir seperti kebanyakan orang, maka akan susah untuk mendapatkan harga yang menarik. Kira-kira kayak gitu. Karena beberapa tuh merasa bahwa situasi yang terjadi di tahun 2026 ini lebih parah nih dianggapnya dibandingin masa-masa sempat krisis yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau menurut Kakanda gimana? Saya merasa begini,
saya melewati global financial crisis tahun 2008, kemudian kita juga melewati pandemi, ya kan. Ketika itu defisit ekonomi itu melebihi 3% kalau nggak salah ya. Sementara sekarang itu kita masih melihat defisit fiskal masih belum di area situ. Yield kita masih di bawah 10%, kan gitu kan. Kemudian cadangan moneter juga masih 140 something miliar dolar, kan gitu. Jadi secara angka masih ada. Cuman memang bagaimana publik melihat pemerintah bekerja itu masih kurang happy. Investor juga masih banyak yang takut. Itu yang membuat harga saham turun sangat drastis, kan gitu. Jadi menurut saya, apakah kondisi ekonomi sekarang itu lebih buruk daripada pandemi? I don't think so, gitu. Bukan di titik yang bagus, iya. Tetapi kalau saya ibaratkan, pandemi itu semua negara mengalami permasalahan ekonomi, kan gitu kan. Gak ada orang yang bisa beli, gak ada yang bisa jual, kan gitu. Sekarang masih ada yang beli, masih ada yang jual, meskipun size-nya kecil, kan gitu kan. Jadi kalau pandemi itu levelnya di bawah segini, mungkin kita kalau normal di sini, mungkin kita ada di tengah-tengah, kan gitu. Tidak sampai ke area pandemi. Jadi ini yang membuat saya cukup yakin bahwa sebetulnya fear di Indonesia itu sangat wajar, tetapi terlalu tinggi yang membuat harga saham itu menurut saya terdiskon gila-gilaan. Karena Gitu. terdiskon gila-gilaan itu opportunity-nya. Iya, karena terdiskon gila-gilaan seperti itu menurut saya adalah opportunity itu lagi banyak-banyaknya. Di perusahaan yang bagus ya, bayangkan saja Bang seperti Himbara atau Big Bang itu bisa kasih 10% yield. Kemudian BCA bisa kasih 5-6%, ya kan. Itu hal yang langka loh. Kira-kira seperti itu. Di saat mungkin ada beberapa merasa, oh ini adalah momen kayaknya cuma bisa wait and see deh. Karena ngelihat bagaimana asing banyak yang keluar gitu kan. Ya, kalau wait Gimana and tuh? see saya rasa wajar ya buat teman-teman yang stylenya itu menjadi trader mungkin ya. Karena point of view-nya itu kan lebih pendek daripada kami yang stylenya itu invest gitu ya. Kalau kami di dunia investment style itu kita melihat point of view yang panjang. Kita melihat masih ada kesempatan nggak sih? Jadi jujur saja kita betting ke negara. Artinya begini, kalau ekstrim kanannya itu Singapura, ekstrim kiri adalah Zimbabwe let's say. Singapura itu menjadi top tier country, Zimbabwe itu yang negara yang sudah hyperinflation ya kan. Indonesia itu di mana sih? Dekat Singapura atau dekat Zimbabwe? Saya rasa saya tidak akan membayangkan kalau Indonesia itu sampai ke area Zimbabwe. I don't think so gitu. Bisa ke Singapura mungkin lama, tapi lebih dekat ke Singapura daripada Zimbabwe. Nah, yang saya maksud betting ke negara adalah karena optimisme itu ke area Singapura ini berarti masih bisa selamat gitu loh. Invest kita masih bisa membuahkan hasil, tetapi memang lama. Nggak bisa kita lihat bulan depan pasti naik. Nggak bisa kita lihat 3 bulan lagi pasti naik. Fan of view kami bisa bertahun-tahun seperti itu. Ya, karena di sisi lain tuh pemberitaan kita tuh setiap bulannya suka ada aja ya. Ya, Hal-hal yang baik itu dari global gitu kan ya. Ya. Yang mungkin kayak MSCI gitu-gitu Ya. kan, S&P. Terus pergantian bagaimana pimpinan lembaga-lembaga keuangan kita dalam 12 bulan terakhir ini kan lumayan banyak ya gitu kan. dalam 2 minggu terakhir malah. Oh iya, bahkan terakhir ya itu ada Gubernur Bank Indonesia juga gitu. Impactnya gimana nih nanti ke market? Nah, kalau kita melihat juga ya pergantian pimpinan ya, selain presiden, gubernur BI misalnya, yang menjadi concern adalah siapa sih penggantinya, kan gitu. Yang menjadi concern adalah itu. Kalau pergantian saya rasa itu adalah hal yang wajar. Artinya begini, dari dulu juga banyak pergantian dan setiap pergantian itu tidak mengalami gejolak, baik itu rupiah maupun inflasi. Tetapi yang menjadi concern adalah siapa penggantinya, kemudian apakah akan ada perubahan kebijakan atau tidak. Yes, memang kemarin menurut saya akan ada perubahan kebijakan karena ada mandat dari undang-undang yang baru ya tentang BI itu. Tetapi yang saya concern adalah jangan sampai BI itu mengambil alih urusan yang masuk ke area fiskal. Ketika BI cukup memonitor area moneter, mengurus suku bunga, menjaga rupiah, dan hal-hal di seputar itu, saya rasa tidak akan ada masalah. Nah, kalau sampai
BI menanggung urusan fiskal, nah itu akan menjadi concern lainnya. Nah itu yang saya perhatikan. Kalau untuk pergantian saya rasa tidak ada masalah. Jadi nanti kita lihat saja penggantinya siapa. Mudah-mudahan adalah profesional yang bisa mengendalikan moneter. Karena itu sangat krusial memang. Dari kacamata seorang investor, Hmm. ini memang mengkhawatirkan nggak sih dengan adanya mundur Gubernur BI dan masih menanti siapa pengganti? Kekhawatiran pasti ada. Kekhawatiran karena kita semua pasti selalu menebak-nebak kan. Siapa ya yang akan gantiin. Karena yang ditakutkan itu adalah ketika urusan-urusan fiskal itu dikerjakan sama moneter kayak gitu. Karena kalau diperhatikan ya, baik itu di negara luar, pemisahan antara bank sentral dan Kementerian Keuangan itu pasti selalu hal yang berbeda. Tidak mungkin di jalur yang sama gitu. Memang berkoordinasi, yes. Ya kan karena kita ada KSSK juga. Tetapi urusan pekerjaannya itu pasti yang berbeda. Nah, kuncinya nanti adalah pengesahan dari pejabat pengganti Pak Peri Warjio itu. Kuncinya nanti di situ. Apakah nanti akan Bu Destri atau siapa? Seperti itu. Sosok ini ya yang Iya, sebenarnya sosok juga ini. sangat dinanti oleh para investor. Yes. Transparansi itu juga jadi concern nggak sih buat investor? Ya, kalau transparansi saya rasa sudah mulai membaik ya. Kemarin kan sudah didetil sama MSCI juga kan. Akhirnya terutama di pasar modal gitu ya. Akhirnya menurut saya sudah ada perbaikan di sektor pasar modal gitu kan. Kalau untuk di pemerintahan sendiri saya rasa ya sudah berjalan dengan sewajarnya. Cuman yang jadi concern itu sepertinya begini. Pemerintah itu harus memperhatikan bagaimana defisit akan dijaga kan gitu kan. Karena itu juga nanti jadi perhatian sama publik. Nah, ketika defisitnya terjaga, saya rasa tidak akan ada masalah dengan sektor pasar finansial maupun pasar modal gitu kan. Karena sekarang kan misalnya kita bicara soal rupiah. Rupiah itu kenapa sih turun kan gitu kan sampai ke area 18.000. Mata uang itu kan sesuatu yang menjadi aset kepercayaan. Kan gitu kan. Saya percaya sama negara Anda, maka mata uang Anda akan naik. Kan sederhananya seperti itu, kan gitu. Nah, kenapa turun? Mungkin investor asing merasa kepercayaannya mulai terkikis. Banyak faktornya. Bisa juga dari faktor eksternal kan gitu kan. Mungkin di XY yang menguat kan gitu kan. Cuman bisa juga dari internal. Oh, kayaknya kebijakan fiskalnya ini nanti mulai dipertanyakan deh. Oh, mungkin nanti lebih boros deh. Nah, hal-hal itu menurut saya sekarang sudah mulai rasional. Kita bisa melihat dari sisi budgeting sudah mulai diperbaiki, pengurangan anggaran di beberapa pos tertentu kan gitu kan. Kemudian di pasar modal juga. Nah, itu terrefleksi nih. Capital inflow sudah mulai ada kalau diperhatikan. Kira-kira demikian. Ya. Tadi ngomongin dolar ya, rupiah kan dimana sekarang dolar kayaknya stuck di 18.000 rupiah gitu kan. Ya. Apalagi dengan situasi kemarin Betul. Gubernur BI-nya juga mundur. Ini lagi nggak ada punya concern tertentu nggak? Rupiah menurut saya memang melemah itu adalah harga yang harus dibayar oleh kita ya. Kenapa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Pekerjaan rumah yang misalnya seperti masalah yang tadi saya bilang tadi ya. Bagaimana fiskal akan menjaga belanjanya. Kan sekarang kan investor asing juga masih melihat apakah belanjanya pemerintah kita itu masih akan aman atau tidak kan gitu kan. Which is menurut saya kadang-kadang juga berita di luar negeri terutama ya terlalu negatif juga, tidak bisa objektif. Kalau kita bicara, memang kita ada di batas yang sangat tipis nih, sangat tipis. Nah, jadi apakah 18.000 ini akan terus berlangsung selamanya? I don't think so sih. Tetapi tren untuk menguat masih kecil sekali. Saya belum bisa melihat kayaknya 18.000 sampai ke 17.000 masih terlalu susah untuk saat ini ya. Tidak tahu ke depannya karena nanti akan tergantung bagaimana Pak Menteri kan untuk mengeluarkan kebijakan baru gitu kan. Jadi kita lihat nanti dari sisi defisitnya. Kemudian PR selanjutnya adalah transparansi yang tadi disampaikan sama kepastian hukum. Nah kalau udah di situ kan sudah dari bapak-bapak di pemerintahan sana yang akan memberi statement kan seperti itu. Wah, 18.000 jangan-jangan jadi new normal nih.
Saya rasa Bener kalau nggak? new normal itu bukan hal yang perlu kita concernkan ya. Yang harus kita concernkan justru lebih kepada apakah akan ada ya pembaharuan dari kebijakan tersebut. Apakah mereka akan mulai rasionalisasi budgeting? Karena seperti yang saya bilang tadi, ini lebih kepada hukuman dari market terhadap mata uang kita gitu. Lebih konsekuensi yang harus kita tanggung. Kalau budgeting sudah mulai rasional, saya rasa rupiah akan menguat kok. Contoh gini, kita itu net importer untuk minyak kan gitu kan. Jadi ketika oil naik, maka kita mengalami defisit lebih tinggi. Ya kan? Akibatnya rupiah melemah. Itu salah satu faktornya. Nah, bagaimana caranya biar kita defisit tidak lebih tinggi? Maka harus ada cutting budget. Kan gitu, mengurangi subsidi, mengurangi pos-pos lainnya seperti misalnya MBG dan lain sebagainya. Jika rasionalisasi budget itu dilakukan sehingga defisit tidak terlalu lebar, saya rasa rupiah bisa menguat. Seperti itu. Memang ini konsekuensi kita sebagai net importer minyak, ya mau nggak mau ya kita harus mengurangi pengeluaran negara. Kenapa? Karena penerimaan kita sekarang lagi turun kan untuk urusan pajak. Artinya di tengah ekonomi seperti ini akan sangat susah untuk menaikkan pajak. Pebisnis semua lagi susah bos. Ya kan, pebisnis lagi susah nih. Bagaimana cara pajak bisa naik? Ya pebisnis harus punya duit. Ekonomi harus bisa tumbuh dulu. Nah sekarang penerimaan kita problem. Kan gitu ceritanya nih. Makanya budget yang harus dirasionalisasi. Nanti kita lihat saja bagaimana. Gitu. Pembisnis itu juga lagi megap-megap berarti ya? Ya lumayan. Jadi kalau kebetulan kalau misalnya teman-teman misalnya terutama teman-teman UMKM kan gitu kan. Pebisnis yang level medium gitu kan. Mereka lagi lumayan struggling karena daya beli yang ada di level menengah itu lumayan turun kan gitu kan. Kalau Anda perhatikan misalnya berapa sih harga makanan udah mulai naik atau belum kan gitu kan. Oh udah mulai naik nih. Jadi daya beli mereka udah mulai lumayan turun. Nah itu contoh yang ada di grassroots sih. Iya, perputaran uang di menengah ini pun lagi lesu. Ya. Gitu gak sih juga yang terjadi di lapangan? Ya memang karena suka tidak suka untuk sekarang terutama di teman-teman yang level menengah ya. Tekanannya lumayan banyak gitu. Perputarannya naik gaji sekarang lagi susah loh. Ya kan. Jadi karena secara ekonomi juga jualan juga lagi turun gitu. Kebetulan saya pegang beberapa UMKM, ada beberapa UMKM juga kita mengalami penjualan kita lagi turun nih gitu. Jadi itu yang terjadi. Ini kayak circle-nya ini juga ya, maksudnya di atas ya maksudnya market kan juga lagi Iya. lesu kan. Ya, Sebenarnya kalau kita merunut ke bawah pun di bawahnya juga lagi betul. gak bergairah juga gitu. Betul. Memang demikian kenyataannya. Cuman kalau saya bilang apakah ini akan separah era pandemi, saya rasa tidak. Kenapa? Karena kalau era pandemi itu untuk rebound itu susah karena berhubungan sama kesehatan. Kesehatan kita sebagai manusia kan gitu kan. Nah sementara sekarang kelihatan nih problemnya di mana gitu kan. Oh ternyata problemnya ada di demand, ada di permintaan. Oh daya belinya memang lagi turun gitu kan. Contoh kalau misalnya ternyata ada insentif pajak misalnya. Kan pebisnis sedikit happy nih. Keuntungan bisa dapat naik kan gitu kan. Kalau itu terjadi mungkin ekonomi bisa gerak lebih kencang. Ketika ekonomi gerak lebih kencang, gaji naik nih. Nah karena tidak ada masalah kesehatan, saya rasa akan rebound lebih cepat seharusnya ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kita lagi butuh gebrakan kebijakan ekonomi ini gak sih? Ya, yang mudah-mudahan Pak Menteri sama Pak Gubernur BI atau Bu Gubernur BI bisa menjalankan dengan baik kan gitu. Apa tuh kalau tadi kita rangkum poinnya sebenarnya apa aja tuh gebrakan yang lagi dibutuhkan? Gebrakan terutama dari sisi insentif ya. Saya rasa insentif perpajakan itu akan sangat bagus sekali untuk pengusaha terutama level menengah ke bawah. Yang kedua adalah ini kemudahan dalam berbisnis. Nah, kadang-kadang kan kalau
lihat berita banyak pengusaha yang pindah pabrik ke Vietnam dan lain-lain karena masalah kemudahan berbisnis kan. Nah, saya rasa kalau pemerintah concern untuk kemudahan berbisnis ini dari sisi keamanan, dari sisi biaya, itu akan sangat membantu sekali sih. Gitu. Memang konsekuensinya akan ada biaya lain dari pos anggaran yang harus direalokasi kan. Tapi saya rasa itu sangat penting sih. Dan ketika iklim bisnisnya sudah tercipta dengan aman serta nyaman, ya akan menarik investor juga gitu kan. Betul. Ujungnya. Faktanya sebetulnya begini, investor asing yang di Indonesia sebetulnya yang betul-betul outflow itu bisa dibilang nggak semuanya kok. Investor asing yang masih di Indonesia juga masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Kalau diperhatikan misalnya deh yang pegang SBN, SRBI, itu juga masih banyak kok investor asing, nggak ada perubahan signifikan kok. Memang persentasenya turun, tetapi dari sisi jumlah itu masih banyak, sama bahkan. Nah, kemudian yang dari sisi pasar modal memang ada outflow ya kan, tapi saya rasa itu hanya sementara saja. Nah, jadi ketika misalnya semuanya ini diperbaiki dari sisi kemudahan bisnis dan lain-lain, orang datang itu gampang. Orang dari asing datang itu sangat-sangat mudah. Karena at the end of the day, investor asing mau ke Indonesia itu kan cari profit, ya kan? Ketika semua kemudahan ini ada, ya mereka udah membayangkan profitnya. Kalau sekarang kan hasilnya lumayan banyak nih yang dilihat kan gitu. Nah, dari analisa ataupun data yang Kakak Anda kumpulkan ya, berarti asing itu memang masih melihat adanya opportunity di investasi Indonesia ini. Yes, masih melihat ada opportunity di Dan Indonesia. cukup besar persentasenya. Betul. Kalau untuk mereka sendiri ya, yang pegang aset di Indonesia itu masih banyak sekali. Bagaimanapun ya, kita itu punya 280 juta penduduk. Itu aset yang tidak bisa dilawan sama negara lain loh. Di Asia Tenggara terutama, ya kan. 280 juta penduduk itu basis customer nih. Kan gitu. Kita punya 17.000 pulau. Kita punya SDA yang banyak sekali, resources yang banyak sekali. Kan gitu kan, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Aset-aset itu adalah aset yang menarik siapapun. Kita tuh kayak madu sebetulnya. Tinggal mudah-mudahan yang mengelola Indonesia ini jago nih. Jadi rakyatnya bisa sejahtera semua. Oh, jadi dan faktor itu juga yang membuat Kakak Anda tuh tetap optimis. Ya. Dengan ya tadi menggambarkan situasi market kita tuh masih opportunity kok gitu ya. Betul, market kita itu masih sangat punya opportunity karena sebetulnya aset kita tuh gila banyak banget gitu. Cuman tinggal pengelolanya itu bisa mengoptimalkan atau tidak. Hanya itu aja. Ya kan? Ketika sistemnya ini berjalan dengan baik, yang mudah-mudahan sudah mulai berjalan, maka opportunity itu akan makin besar. Kayak gitu. Saya rasa semua negara di dunia ya, mereka punya problem ya masing-masing yang berbeda-beda kan gitu kan. Tinggal apa kita bisa fair atau apakah kita bisa menerima problem yang ada di Indonesia saat ini kan gitu. Contoh deh, Kospi misalnya Korea. Korea itu kemarin kan naik 9.000 poin kan. Indeksnya kan gitu kan. Kita kelewatan nih. Kemarin juga turun sampai 5.000. Meskipun sekarang naik lagi kan gitu kan. Jadi saya rasa tinggal kita bijak-bijak saja mencari margin of safety-nya. Ketika kita beli aset dengan harga sangat murah, sehingga downside-nya atau kemungkinan turun lagi itu sudah sangat kecil. Saya rasa demikian sih. Bagaimana dengan faktor global? Maksudnya kan itu juga sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan. Betul. Di tengah situasi sekarang ya war itu. Yeah. Terus suku bunga The Fed dari Amerika itu juga ya kan mempengaruhi dolar kita. Gimana? Saya tidak bisa mempengaruhi The Fed. Saya tidak bisa mempengaruhi Mr. Trump jangan perang dulu. Kan gitu kan. Kita gak punya kemampuan itu. Jadi saya tidak akan terlalu pusingkan hal itu. Kenapa? Karena nanti ketika kita terlalu concern urusan makro, justru kita abai urusan yang lebih penting. Emiten yang bagus. Emiten yang bagus itu ketika situasi negara, sepanjang negara kita nggak perang ya, sepanjang negara kita aman-aman saja, maka tetap akan survive. Makanya saya selalu bilang bahwa saya cari saham, dapat
gain 20-30% itu udah bersyukur per tahun. Sudah cukup. Saya tidak perlu 1000%, saya tidak perlu 100.000% per tahun, cukup 20-30%. Sepanjang itu good company, maka kita akan kaya kok dari situ. Memang modalnya harus lebih besar. Makanya buat saya, teman-teman yang mau invest itu harus kumpulin modal untuk dapetin 20-30% yang mencukupi. Kalau kita terlalu fokus urusan global, urusan makro ya, maka kita akan susah untuk mendapatkan emiten yang bagus. Kira-kira seperti itu sih. Nah, ngomongin ketahanan fundamental emiten kita nih, gimana nih melihatnya dengan banyak terpaan angin kencang ya selama tahun ini? Oh ya, ini mungkin teman-teman sering melupakan ya bahwa emiten perusahaan itu fokusnya akan cari earning ya, cari laba biar bisa menggaji kita ini kan gitu kan. Faktanya, kenapa saya masih optimis dengan invest di Indonesia? Kalau teman-teman buka laporan keuangan yang sekarang, itu banyak yang profit loh. Dan profitnya itu stabil loh, bahkan beberapa naik. Contoh, ya Supa aja naik kan? Halo Supa, kan gitu kan? Iya. Contoh kan gitu kan. Terus Bank Mandiri naik, BCA naik, meskipun nggak tinggi ya, tapi mereka masih stabil kan gitu. Kemudian TOTL naik, ADES naik dari sisi profit kan gitu kan. Memang harga sahamnya beberapa nggak naik, tetapi earningnya itu naik loh, kan gitu. Concern saya di dalam invest saham itu adalah apakah perusahaan bisa kasih earning atau enggak. Karena itu nanti akan berpengaruh pada cash flow dan fundamental perusahaan. Harga saham nanti dulu deh. Harga saham itu nanti ketika kita udah suka sama earningnya, perusahaannya, harga sahamnya masuk akal apa enggak, baru kita beli kan gitu kan. Kalau harga sahamnya tinggi ya nanti dulu, kalau bawah ya kita beli. As simple as that. Nah, bagaimana situasi semester 1 2026 ini, earningnya banyak yang naik. Itu fun fact-nya. Makanya kalau wait and see ketika earning naik harga saham turun, menurut saya sayang saja sih. Kira-kira begitu. Karena di situasi seperti sekarang, apalagi dolar lagi kuat-kuatnya ya, saya rasa invest di saham itu adalah salah satu invest yang baik ya untuk menjaga kekayaan kita. Sepanjang nggak FOMO ya. Gitu. Jadi kalau menilai ketahanan emiten kita nih di dalam negeri atau domestik ini bagus-bagus gitu ya? Saat ini fun fact-nya bagus-bagus, earningnya bagus-bagus. Oke. Begitu, makanya ya mudah-mudahan dari earning yang bagus ini mereka bisa contribute tax yang bagus untuk jaga ketahanan negara juga gitu ya. Memang kalau dari si earning perusahaan yang TBK itu lumayan bagus ya. Yang jadi concern sekarang kan teman-teman yang di UMKM sebetulnya kan. Kalau TBK sih saya rasa bagus-bagus kok. Ada sektor tapi yang akhirnya terdampak gak sih dengan adanya harga dolar tinggi ini? Pasti kalau harga dolar tinggi itu pasti ada sektor yang terdampak gitu kan. Cuman dolar kita itu kan sekitar 11% ya kenaikannya ya. Kalau dibilang apakah itu sudah sangat signifikan, belum terlalu signifikan gitu. Kalau kita perhatikan ya, kalau 97 bisa 5 kali lipat. Itu baru orang yang kaya jadi miskin, yang menengah jadi bangkrut. Itu baru terjadi di 97 karena bisa sampai 5 kali lipat dari 2.500 kalau nggak salah sampai 16.000. Nah kalau sekarang masih di level 11%, concern itu penting bahwa jangan sampai dolar naik terus nih. Concern itu penting. Tetapi apakah sudah tercermin dalam profitabilitas emiten? Saya rasa belum sih, gitu. Dan kondisi IHSG yang lagi di level 6 ribuan ini, itu juga sesuatu bentuk ketahanan market kita? Kalau dibilang ketahanan market, saya tidak tahu ya apa yang maksud dengan ketahanan market ya. Tapi kalau dibilang apakah good opportunity, saya bisa bilang iya. Gitu. Karena begini, market itu sangat rasional kadang-kadang, tetapi sebagian besar tidak rasional, irasional kan gitu kan. Ketika market di 9.000 itu kan banyak saham-saham yang PI-nya bisa sampai 500 kali. Banyak saham yang break even point-nya itu ratusan tahun baru bisa balik modal kan gitu kan. Nah kalau sekarang menurut saya lebih rasional. Gitu, rasional dan menawarkan margin of safety.
Kira-kira gitu. Oke. Dan menurut Kakak Anda sektor apa aja sih yang saat ini tuh menggiurkan? Kalau saya sekarang yang sektor yang lumayan banyak ditakuti ya adalah sektor banking sama sektor consumer. Nah buat saya karena sangat ditakuti itu maka mereka harganya masih sangat bagus. Jadi sektor banking sama sektor consumer jadi salah satu favorit saya untuk saat ini untuk dilihat-lihat gitu sih. Kira-kira asing lagi berpikir yang sama gak sih? Ayo, Maksudnya dia diam-diam. Mungkin gak sih sebenarnya mereka juga diam-diam tuh kan lagi ngeliat. Kan kalau menurut Kakak Anda harganya lagi bagus-bagus kan. Mungkin gak sih sebenarnya si Pak Asing ini juga lagi diam-diam mengincar juga gitu. Kalau Pak Asing sebetulnya variabelnya lebih banyak ya karena mereka melihat dari sisi the Fed juga kan treasury-nya nanti kasih berapa kan gitu kan. Karena kalau misalnya Indonesia itu marketnya kecil ya, kita harus lihat itu. Market Indonesia itu kecil ya, risikonya juga lebih tinggi sehingga mereka akan melihat bagaimana dengan US punya. Kalau US ini menawarkan rate yang menarik meskipun tidak setara dengan Indonesia ya, tapi menarik buat mereka akan ada outflow ke sana. Jadi concern dari asing ini juga melihat dari sisi US. Tetapi ketika US ini biasa-biasa saja, saya yakin mereka pasti masuk ke Indonesia gitu. Jadi perhitungan saya begini, ketika dolar itu naik, ya kan, dolar itu naik, otomatis asing akan mulai melihat dari negara di luar Indonesia seperti Amerika Serikat, kan gitu. Karena dari sisi hitung-hitungan akan lebih profit di sana. Nah sekarang tinggal concern dari mereka saja. Yield kita itu sekarang 7% untuk bondsnya ya 10 tahun kan gitu kan. Makanya kalau yieldnya nggak turun-turun ya mungkin jadi PR juga buat Indonesia gitu kan. Nah tapi kalau sekarang apakah asing bisa kembali lagi ke Indonesia? Saya rasa bisa. Tinggal tunggu waktu bagaimana dua hal. Bagaimana Amerika akan bersikap termasuk the Fed-nya ya kan. Yang kedua adalah apakah saat ini transparansi di bursa itu masih bisa terjaga. Karena sekarang kan passive fund di Indonesia juga masih lumayan banyak sebetulnya ya. Karena MSCI juga masih, memang kemarin ada sedikit huru hara, cuman sekarang udah mulai adem ayem gitu kan. Terus ada juga beberapa ETF juga masih stay di Indonesia kan gitu. Iya, kalau ngomongin MSCI kan kita juga kayak masih harus nunggu lagi Ya, di bulan apa ya, September ya? ya. Iya kan? Itu gak memberikan pengaruh kekhawatiran gitu? Nah, karena begini, di investment style saya tidak terlalu concern dengan indeks ya. Termasuk juga MSCI, karena jujur saya tidak pakar MSCI juga, hitung-hitungannya juga saya nggak tahu. Saya hanya tahu apakah company saya bisa menghasilkan profit, ngasilin dividen atau tidak. Apakah saya bisa tambah kayak 20-30% per tahun atau tidak. As simple as that. Di luar itu saya tidak akan terlalu banyak memusingkan gitu. Jadi apakah itu akan berpengaruh? Mungkin berpengaruh. Kalaupun mereka akan jual good company ya sudah gak apa-apa. Nanti kita akan akumulate. Karena siapa yang nolak dikasih 10% dividen? Nah, Dividen loh. dengan stylenya Kakak Anda nih ya, strategi apa sih yang bisa di-share buat teman-teman di tengah situasi sekarang? Ada dua, yang pertama adalah good company dulu. Jangan pernah ambil saham yang negative equity yang masih minus profitnya. Anda akan bertaruh banyak sekali untuk perusahaan seperti itu. Karena perusahaan yang minus itu bisa naik di bursa, bisa. Ketika banyak yang membicarakan dan sebagainya. Tapi gak bisa long lasting. Ya kan? Nah, good company nomor 1. Harus bisa profit, cash flow-nya bagus, manajemennya oke. Yang kedua, at good price. Good company, kalau beli di good price, Anda tinggal tunggu. Kamu tinggal duduk, kamu tinggal dapat duit nantinya. Tapi kalau at harga yang mahal, ya ada waktu yang harus dibayarkan untuk balik modal. Kira-kira seperti itu. Itu yang membuat Kakak Anda tetap tenang ya? Ya karena saya Di sangat situasi menghargai ini. waktu ya. Saya sangat menghargai waktu untuk tenang, untuk bisa santai. Dengan menerapkan strategi tersebut. Betul. Dan tidak FOMO. Tadi sempat sebut juga tidak Iya. FOMO. Gimana sih memaknai FOMO di sini? Ini karena
dulu saya pas pertama-pertama juga ngalamin kayak gitu ya, FOMO. Pas pertama saya masuk saham, ada yang hype ini ikut ini, ada yang hype itu ikut itu gitu kan. Fun fact-nya ya bisa untung tapi nggak bisa ngumpulin duit. Untung di sini 10% kekumpul, rugi di sana 10% duitnya habis. Kayak gitu terus. Nah, Lebih kayak ngikut-ngikut soalnya ya. betul. Jadi FOMO itu akan menciptakan orang ikut-ngikut. Ketika saya bilang tadi saya akan ambil posisi ketika orang lain fear, berarti kan itu contrarian ya. Itu mengambil jalan yang orang nggak mau ambil karena menurut mereka berisiko. Betul berisiko kalau kita nggak tahu datanya. Makanya buat saya data itu sangat penting untuk ambil keputusan. Gitu. Data itu nomor satu, lain cerita dan lain-lain ya itu nomor dua, nomor sekian lah. Dan tadi memang sangat melihat bagaimana profit dari perusahaannya. Makanya Yes. Kak Kanda tahu banget nih perusahaan-perusahaan yang lagi mendulang profit ya, laporan pendapatannya Ya. lagi bagus-bagus gitu ya Bagus, ya. saat ini. Betul. Terus apalagi sih yang perlu diperhatikan buat para investor? Nah kalau sekarang ya terutama kalau orang itu sekarang banyak yang pengen return tinggi langsung. Misalnya yang tadi saya bilang, orang kok ngincer saham itu besok harus naik. Bulan depan harus naik. Saham itu kan nggak kayak gitu. Kita nggak bisa ngontrol Mr. Market kecuali kita punya duit misalnya 10 triliun gitu. Kita kontrol lah itu harga gitu kan. Tapi kan nggak boleh kayak gitu ya. Saya rasa investor sekarang itu harus rasional. Artinya rasional itu ketika Anda beli saham, Anda tahu bahwa perusahaan itu akan bisa tahan bertahun-tahun. Saya kasih contoh ya. Misalnya dalam hidup ini kamu cuma dikasih waktu, dikasih 3 kali pilihan untuk beli saham. Dalam hidup ya, sampai kita tutup usia. Hanya 3 nih saham yang boleh dibeli. Mungkin ketika beli saham akan sangat berhati-hati. Ya kan? Wah habis beli ini gue gak bisa, jatah gue tinggal 2 nih. Wah udah 3 gue gak bisa beli lagi nih. Karena kita akan sangat hati-hati, akan sangat selektif. Sekarang kan orang berpikir banyak yang tidak seperti itu. Ya udah gue beli ntar tinggal gue jual. Kan gitu kan. Nah itu menyebabkan analisa yang dilakukan itu justru kurang. Padahal yang harus kita perbanyak adalah analisanya. Belinya itu nanti gak apa-apa, yang penting analisanya bagus dulu. Tapi takut analisa yang kelamaan gimana? Kelamaan tidak apa-apa daripada kehilangan. Sama aja. Kelamaan nunggu duit datang nggak ada masalah. Tapi kalau kehilangan semua duit itu jadi masalah. Yang membuat kita miskin itu kan kadang-kadang seperti itu kan. Ini contoh juga. Korea lagi yang over leverage kan. Over leverage banyak orang akhirnya kehilangan uang. Kan gitu. Karena over leverage. Padahal perusahaannya bagus. Nah ini juga yang mau saya sampaikan ke teman-teman investor adalah jangan investasi pakai leverage atau pakai utang. Hati-hati. Karena itu bisa bikin kita nggak rasional lagi, nggak bisa mikir. Kalau dari perspektifnya Kak Kanda emang butuh berapa lama sih untuk bisa mendapatkan return yang sesuai diinginkan itu? Kalau untuk berapa lama, saya rasa setiap orang punya journey yang berbeda-beda ya. Saya kasih tahu cerita saya saja. Saya sendiri cukup lama untuk bisa konsisten, untuk bisa akhirnya bisa profit yang menurut saya lumayan ya. Pas pertama-pertama mungkin 5 tahun mungkin ya saya masih belajar, masih gagal. Dulu sempat juga FOMO-FOMOan. Kemudian dulu saya juga belajar technical trading gitu kan. Terus ya ternyata nggak pas buat saya gitu kan. Kalau teman-teman jadi trader ya bebas itu silakan gitu kan. Tapi journey saya karena pas itu media belum sebagus sekarang ya. Yang ngajarin juga nggak ada, buku juga masih sedikit. Itu cukup lama, cukup bisa 5 tahun baru bisa menghasilkan gitu. Sampai akhirnya ya lumayan dari saham seperti sekarang. Meskipun ya bukan yang crazy rich gitu ya, tapi ya udahlah lumayan lah gitu. Itulah kenapa menurut Kak Kanda tuh nggak ada yang instan gitu ya? Tidak ada yang instan. Kalau
pernah baca yang hari ini, mungkin pernah baca yang anak muda dari luar, dia kelola 20 miliar dolar. Orang menyebutnya sebagai golden boy gitu ya. Akhirnya harus bankrupt dalam waktu semalam 2 malam karena pakai leverage. Jadi tidak ada yang instan, apalagi dalam dunia investment. Dalam dunia investasi itu gak peduli seinstan apa kita, gak usah peduli. Yang dipedulikan adalah seberapa panjang kita. Seberapa lama kita bisa menjadi investor. Warren Buffett itu kan sampai usia 94. Charlie Munger sampai tutup usia 99. Kan gitu kan. Bukan startnya tapi kapan berhentinya. Oke, dan money managementnya gimana sih Anda di tengah situasi kayak gini nih? Jujur untuk money management sebetulnya sangat sederhana. Karena kalau saya sendiri cash itu cukup sebagai dana darurat saja. 6 kali spending. Jadi rekening saya yakin bukan yang banyak sekali. Cukup untuk 6 bulan. Sisanya saya ada di market, ada di perusahaan sama di pasar modal, di public company. Tipikal yang all in atau nyicil? Kakak Anda? Kalau punya opportunity yang bagus, saya melihat ada opportunity yang bagus. Misalnya nih, saya punya duit 100 gitu ya. Ada opportunity bagus, saya tidak ada melihat opportunity lain, ya 100-nya saya pakai. Oh, ini ya, berani tuh untuk all in? Ya, ini kan masalah opportunity ya. Kalau tidak ada opportunity yang lainnya, ya kenapa enggak? Gitu. Kriteria apa sih yang bikin kakak Anda tuh percaya diri untuk all in? Begini, saya tadi cerita soal downside sama upside ya. Ketika saham itu murah sekali, ada di downside segini gitu kan. Saya selalu lihat seberapa besar kemungkinan dia untuk turun lebih dalam. Gitu. Kalau saya melihat, dia turun lebih dalamnya itu gak banyak kok. Ya sudah, saya akan ambil di sini. Baru setelah itu ya udah ditunggu gitu kan. Dan kalau misalnya nih harga sahamnya itu nanti turun lagi seperti apa gitu kan. Kan bisa saja kita salah dan saya pasti akan mengalami kesalahan juga. Gak ada masalah buat saya untuk itu. Oke, misalnya uangnya memang sudah habis gitu ya. Ya udah tinggal nunggu. Saya nggak bisa apa-apa. Contoh hari ini saya udah masuk semua di market gitu kan. Saya tinggal kerja aja. Karena saya masih ada usaha, masih ada kerja, ya udah kerja aja. Nanti kalau dapat duit kita masuk lagi. Gitu. Tapi kalau udah naik, kalau misalnya kayaknya 50-50 deh, apa kita akan nyicil atau enggak? Saya mending saya tidak masuk. Karena kalau 50-50 justru saya belum berani gitu ya. Tapi kalau udah sangat yakin, oke lah, kita punya duit berapa, ya sudah kita masuk. Lain ceritanya kalau misalnya, saya kayaknya melihat 2 opportunity deh gitu kan. Ya udah kita bagi 2 aja duitnya 100, kita bagi 2 50-50 gitu. Saya sangat jarang untuk menyisakan dana invest dalam size yang lumayan untuk ambil bawah lagi. Saya ambil bawah biasanya kalau saya kerja lagi, dapat duit lagi, ya udah ambil lagi gitu. Oh jadi berdasarkan ini ya, kalau udah menganalisa dan mendapatkan data-data bahwa intuisi kayak udah yakin nih ke sini. Itu benar-benar bisa all in di situ. Ya, benar-benar bisa seperti itu. Jadi ceritanya di kantor kita punya 5 analis untuk saham, 1 saintis juga untuk saham. Kita akan challenge juga nih. Coba dianalisa, coba didebat. Kalau misalnya tidak ada isu lagi, ya sudah kita akan mulai berani untuk melakukan hal tersebut. Dan sebagian besar saham yang kita miliki juga memang stylenya seperti itu. Kita dapat duit tambahan dari dividen, kita masuk lagi. Makanya sangat jarang punya cash untuk ukuran saya ya gitu. Mungkin kalau nanti saya sudah sekaya yang punya studio ini ya mungkin saya bisa punya cash yang lebih banyak seperti itu sih. Ya, amin ya. Amin. Kita doakan juga buat teman-teman di sini, kita doakan juga kok. Iya. Tadi kan sempat cerita, ya saya ada salah ya mengakui aja kesalahan. Berarti pernah rugi? Oh pernah. Rugi, apalagi di awal-awal itu sangat sering sekali rugi ya. Berapa besar? Terbesar berapa? Waduh, kalau terbesar saya sebut nggak enak sama yang punya duit banyak gitu. Kita masih imut-imut gitu kan. Terus gimana tuh menyikapinya? Nah, kebetulan saya tidak terlalu concern untuk urusan kerugian. Jadi
Oh oke, salah di mana? Oh oke, ya sudah gitu. Masih ada chance untuk naik nggak? Masih gede nggak? Gede. Ya udah stay. Hmm. Kalau misalnya ini problemnya di mana? Problemnya gini-gini nggak ada kesempatan naik. Oh ya udah kita exit. Jadi saya rasa saya cukup rasional untuk melihat apakah ada opportunity atau tidak dalam sebuah saham. Saya cukup rasional untuk menentukan apakah kita masih harus exit atau masih harus stay dalam sebuah saham. Tetapi kalau dulu memang sangat-sangat buruk. Ketika saya mengawali karir di saham. Saya pernah punya saham properti di tahun 2013-2012. Ketika itu lagi boomingnya. Dan ternyata itu adalah booming terakhir. Jadi uang saya kalau nggak salah pas itu turun sekitar 50 atau 40%. Dan harus di cut loss di era itu. Itu pelajaran sekali ya. Dan sejak saat itu harus lebih selektif. Ya berjalannya waktu selektif tapi tetap aja ada salah. Dan saya rasa saya masih ada di level yang banyak salahnya. Gitu sih. Tahun ini ada yang salah Tahun ini perkiraannya? Analisa? kebetulan saya hanya membeli saham yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dan saya belum melakukan cut loss sama sekali tahun ini. 2 tahun lalu juga belum melakukan cut loss. So saya rasa saya belum ada kesalahan untuk itu. Oh ya? Ya. Di saat kayaknya kalau tahun itu banyak yang ramainya adalah nyangkut istilahnya ya. Terus ya rugi juga Oh, gitu ya. kan. Mungkin saya akan bahas sedikit perspektif ya. Concern pengelolaan uang adalah berapa portofolionya. Dalam arti berapa nilai nominal portofolionya. Contoh, ketika misalnya kita handle misalnya 100 juta. Kemudian ada loss misalnya ya 10%. Tapi kita dapat dividen misalnya 10%. Apakah itu disebut loss? Gitu. Sepanjang portofolio Anda naik, nggak ada masalah. Karena pasti turun kok. Kalau sisi persentase kemarin pasti turun. Gitu. Dari 9.000 sampai 6.000 ya HSG. Big Bang dari 7.000 bisa sampai ke 3.000 bahkan 2.000. 3.000 ya kalau nggak salah. Ya kan? Itu pasti turun. Tapi portofolionya turun apa enggak? Gitu. Jadi kebetulan portofolio yang saya handle tidak mengalami penurunan. Memang ada tulisan-tulisan merahnya. Tapi kita sudah cover dari dividen yang cukup lah. Gitu. Oke. Tadi kan sempat cerita ada momen cut loss gitu Iya. kan. Ya mungkin bukan tahun ini ya. Tahun ini mudah-mudahan enggak ya. Oh ya kan masih ada beberapa bulan lagi ya Mudah-mudahan menuju enggak ya. akhir 2026. Tadi ada momen cut loss. Apa yang membuat seorang Kakanda tuh memutuskan untuk cut loss? Nah, saya biasa kalau pegang saham itu udah kebayang 5 tahun lagi itu dia akan bikin apa, 10 tahun lagi itu dia akan sebesar apa perusahaannya. Biasanya kalau suka, buat saya laporan keuangan itu kayak novel, saya suka baca novel. Jadi saya suka menebak ending novel itu kayak gimana. Nah sama, laporan keuangan itu saya suka menebak, lu mau ngapain sih gitu. Kamu dulu tuh mau jadi apa sih? Nah saya suka menebak seperti itu. Ketika dalam laporan keuangan emiten itu saya tidak bisa menebak, akhirnya saya exit. Saya harus cut loss. Ketika saya nggak bisa menebak lagi nih, nggak ngerti jalan pikirannya, saya harus cut loss. Oh jadi kayak membaca perusahaan, melihat perusahaan tuh kayak membaca isi pikirannya gitu ya? Betul. Karena laporan keuangan atau perusahaan itu dikendalikan oleh manusia kan. Manusia adalah pengendalinya. Kalau manajemennya itu konsisten, gampang banget saya bisa prediksi. Kalau berkesempatan nanti lihat value, Anda akan melihat seberapa besar perbedaan antara forecasting earning yang kami lakukan dengan hasil realisasinya. Biasanya nggak akan beda jauh. Untuk Big Bang malah sangat mirip yang kita forecastkan 2 bulan lalu dengan laporan hari ini. Karena kita terbiasa untuk membayangkan kalian akan mengeluarkan laporan keuangan seperti apa. Itu yang kami lakukan. Kami selalu memforecast, membayangkan earning kamu berapa. Nah, jadi sama kayak kita membaca novel dan membayangkan kamu mau ngapain nih 3 bulan lagi kan gitu kan. Tapi ketika sebuah saham, saya tidak bisa bayangin ini. Terlalu banyak faktor, terlalu blur. Saya harus exit. Gitu aja. Biasanya dari analisa forecast dengan apa yang terjadi itu
Sangat mirip. Sangat mirip. Sangat Berapa mirip. persen? Kalau yang betul-betul di bawah 1% ya, Kemiripannya. misalnya perbedaan itu di bawah 1% ya, kita bisa mungkin 20-30%. Jadi kalau misalnya 100 emiten, mungkin 20-30 itu bedanya tuh cuma 1%. Gitu. Kalau yang lain bisa sampai di bawah 10% ada. Kalau yang di atas 10% mungkin cuma ya ada juga, tapi mungkin 30-40 juga. Tapi itu menurut saya sudah sesuatu yang sangat langka dan itu jarang dilakukan oleh orang. Gitu. Tapi kenapa saya sangat serius tentang data, tentang memforecast ini, karena tanpa itu saya tidak bisa ambil keputusan beli saham. Kalau saya tidak bisa membayangkan, saya tidak bisa beli saham. Itu problemnya. Dan sudah terjun di dunia saham berarti berapa belas tahun nih Kak Kanda? Saya mungkin. Oh lama juga ya. Saya lama hitung loh. Setelah dipikir-pikir lama banget ya, udah lebih dari 10 tahun lah. 16 mungkin. Ya. Dan ya dari situ ya akhirnya mungkin terasah terus ya untuk bagaimana memforecast. Siklusnya terasa selalu sama. Betul, siklusnya selalu sama. Dan ya karena saya suka baca laporan keuangan sih. Saya suka sekali. Oh, menarik. Jadi siapa yang suka baca laporan keuangan di sini? Kayaknya bisa menjadi suatu benefit nih. Ya karena laporan keuangan itu kan urusan duit ya. Saya suka lihat duit orang kan. Oh iya, kita suka cuan. Ya kan? Loh, kalau Anda lihat Instagram kan Anda suka ngeliat duit orang pasti. Most likely orang normal seperti itu loh. Nah, apalagi ketika duitnya ada di laporan keuangan, itu kan duitnya banyak banget nih. Saya tuh sering mikir, kok bisa ya dia punya duit segitu banyak. Saya gak punya background bisnis. Keluarga saya guru. Jadi kebanyakan adalah guru, gak ada bisnisnya. Nah, jadi sangat otodidak. Termasuk laporan keuangan ini, saya gak ngerti dulu laporan keuangan. Ketika saya beli saham, akhirnya punya duit untuk beli saham, karena ada duit saya di situ, maka laporan keuangan jadi hal yang sangat menarik buat saya. Kira-kira gitu. Dan kakaknya tuh berarti backgroundnya dari pendidikan juga atau? Saya kebetulan dulu di akuntansi. Ada ekonominya memang. Ya, ada ekonominya, manajemen, akuntansi juga. Terus tertarik ke dunia saham itu kenapa? Jadi zaman kuliah, saya pertama kali ngelihat buku itu George Soros. Justru saya nggak tahu Warren Buffett, George Soros. Terus kenapa saya beli buku itu? Karena saya pernah melihat dalam sebuah komik ya, ada komik yang menceritakan warna hijau sama merah. Saya lupa judulnya apa. Jadi kayak keren gitu loh. Bar itu kayak keren. Nah, kemudian saya baca buku George Soros. Kemudian saya ingat banget beli majalah investor pas zaman kuliah. Majalah investor buatan Indonesia itu, investor itu. Oh kayak gini ya. Ya terus bercita-cita aja pengen punya saham. Cuman zaman dulu gak semudah sekarang. Jadi ya lebih susah lah. Ya sekarang kita bisa mendapatkan banyak informasi lah ya. Betul. Untuk belajar saham. Betul. Kakak Anda sendiri juga suka sharing ya? Ya betul. Kenapa sih Kak? Kakak Anda jadi suka sharing gitu? Karena saya mengalami zaman dimana saya gak dapat informasi sama sekali. Jadi hanya untuk tahu lot saja saya susah minta ampun pas zaman itu. Lot itu berapa ya? 500 kan dulu kan, sekarang 100. Terus bagaimana cara buka rekening, itu susahnya minta ampun loh zaman dulu. Terus minimum untuk beli saham juga sangat susah zaman dulu, buat saya ya. Nah sekarang ya apa sih susahnya nulis gitu kan. Apa sih cuman 5 menit di depan Instagram saya lihat berguna, ya udah syukurnya berguna ya udah. Dan suka ngasih analisa-analisa juga. Ya kalau itu karena suka baca sih. Karena kan kadang kita kalau misalnya tahu sesuatu pengen keep aja gak sih biar cuan sendiri gitu gak kata Kakak Anda? Enggak akan, sebetulnya kalau di market harusnya gak kayak gitu ya. Oke. Kalau mungkin urusan cuan itu urusan yang maha kuasa ya. Jadi ya sudahlah gitu. Ini kan saya gak ada ruginya kok sharing ini. Gak bikin saya miskin. Ada kepuasan tersendiri juga lah ya. Ya saya suka kalau misalnya ada yang cerita, oh gara-gara baca yang saya share, dia bisa mengamankan uang keluarganya. Ada yang di PHK. Jadi ada beberapa keluarga yang di PHK, tapi karena bisa punya dana darurat, nyimpen duit, seperti yang saya sudah sharing, dalam waktu beberapa bulan dia bisa bertahan.
sampai akhirnya dapat pekerjaan baru. Ya itu saya seneng. Ada head comment nggak yang nyalahin? Misalnya tiba-tiba, iya nih kemarin ngikutin sharingnya Kak Kanda gitu. Ada nggak? Kebetulan ya, Instagram saya tuh canggih. Kalau ada head comment langsung auto block. Oh. Jadi nggak tahu saya. Jadi memfilter informasi enak juga ya gitu ya di enak. situasi Enak saat sekali. ini. Terus oke deh, untuk merangkum semuanya, melihat arah investasi atau market kita nih di Indonesia Ya. sampai akhir tahun ini, nantinya Kak Kanda ngelihatnya gimana nih? Selain tadi kan emang ya sebetulnya tadi ada opportunity itu ya, Ya. tapi mungkin ada lagi nggak yang bisa ditambahkan? Oke, saya mau concern begini aja. Yang pertama adalah kita akan melihat ya bagaimana kebijakan moneter sama fiskal. Karena itu pasti akan menentukan arah ekonomi. Sepanjang moneter dan fiskal itu dua baris yang berbeda ya dan tidak saling bertabrakan, saya rasa semua akan baik-baik saja. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kekhawatiran jika itu terjadi gitu. Kemudian yang kedua adalah semester 2 2026 itu bisa saya bilang apakah itu akan kurang challenging dibandingkan dengan sekarang? Saya rasa tidak. Challenge itu selalu ada gitu. Ketidakpastian itu dari zaman dulu sebelum Masehi sampai sekarang juga selalu ada gitu kan. Jadi saya rasa lebih kepada bagaimana kita melihat situasi saja. Kalau buat saya ketidakpastian yang ada sekarang ketika orang-orang mulai jual, opportunity bertebaran di mana-mana gitu. Sesuaikan dengan kemampuan dan keberanian masing-masing. Jangan ikut-ikutan saya gitu. Jangan saya harus all in, saya harus leverage. Jangan. Sesuaikan dengan kemampuan. Ada orang-orang yang memang lebih nyaman beli emas, beli obligasi. Gak apa-apa beli itu aja. Saran saya mulai invest. Apapun situasinya. Mulailah invest. Apalagi di saat sekarang. Cash boleh, tapi cukup untuk dana darurat saja. Gitu. Karena sangat disayangkan kalau kamu tidak invest di momen-momen sekarang. Kira-kira itu aja sih. Oke, tadi juga udah lengkap ya tentang money managementnya gimana Betul. juga ya di situasi saat ini. Karena memang ya tadi secara ekonomi perputaran uang di tengah Ya. juga lagi sulit-sulitnya Ya. gitu kan. Jadi penting Kalau juga. kakak sukanya invest apa? Kalau aku yang masih resikonya rendah-rendah aja. Apa? Emas misalnya. Bagus. Ya kan. Saham juga Ya, tapi perbankan ya. Iya. Lagi. Emas itu bagus. Kenapa? Karena itu menjadi hedging ketika rupiah melemah. Emas itu kan mengikuti harga dolar ketika kita menghitung, kan gitu kan. Jadi ketika misalnya rupiah pun melemah, aset kita akan tetap terjaga. Jadi makanya saya selalu bilang, peganglah investasi. Apapun itu, investlah. Asal jangan FOMO, jangan ikut-ikutan yang gak benar gitu. Sesuaikan dengan karakter dan Betul. apa ya kebutuhan kehidupan kita ini gitu kan ya. Betul. Karena masing-masing risikonya beda-beda. Betul. Terakhir deh pesan nih buat mungkin teman-teman yang lagi pesimis dan mungkin ngerasa nyerah gitu ya. Ada yang ya mungkin bagi mereka ini wah aku udah sempet rugi nih ngerasanya kayak gitu ya. Atau mungkin ada yang ngerasa kayak nyangkut. Pesannya Kak Kanda apa? Evaluasi. Kalau misalnya kita rugi di pasar modal, itu adalah sebuah keniscayaan. Semua orang yang main di pasar modal itu pasti pernah rugi. Tapi tidak semua orang tahu apa penyebab kerugiannya. Nah, itu yang akan mengubah hidup Anda semua. Apa penyebab kerugiannya? Ketika kita bisa mengevaluasinya, maka Anda tidak akan melakukan hal yang sama 2 kali. Oke, wah menarik ya. Ternyata obrolan bersama Kak Kanda ini memberikan kita rasa optimistis ya dan semangat lagi nih. Ya kan meskipun dibilangnya market lagi gimana-gimana, tapi ternyata tadi keywordnya ada opportunity di situ. Yes. Terima kasih Kak Kanda. Terima kasih. Udah sharing untuk kita semua. Dan demikian Cuan Amis kali ini, sampai ketemu di topik lainnya. Sampai jumpa.